Masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Kabupaten Bandung akan dimulai 27 Agustus hingga 21 September tahun 2024. Artinya kurang lebih 2 bulan lagi. Namun dinamika politik jelang Pilkada masih berjalan lambat dan minim manuver. Bahkan beberapa partai yang memiliki potensi mengusung calon sendiri malah terlihat ragu dan malu-malu untuk tidak dikatakan takut menghadapi Kang DS, Sang Bupati Incumban. Sejauh ini memang baru Kang DS yang resmi telah mengantongi rekomendasi partai sebagai tiket untuk maju di Pilkada Kabupaten Bandung. Selain diusung PKB, Dadang Supriyatna juga telah resmi diusung 3 partai lain yaitu Nasdem, Demokrat, dan Gerindra. Bagaimana kemungkinan dinamika politik jelang Pilkada Kabupaten Bandung? Apakah masih akan adem ayem seperti saat ini? Ataukah akan ada kejutan? Bagaimana langkah partai politik seperti Golkar, PKS, dan PDIP yang masih belum menentukan pilihan? Apakah mereka akan bergabung dengan koalisi bedas sehingga kemungkinan Kang DS dan calon wakilnya akan melawan kota kosong? Ataukah 3 partai itu akan membuat poros baru untuk menghadapi Kang DS dan koalisi besarnya? Bagaimana peluangnya? Bagaimana komposisinya? Bagaimana pula jika di Kabupaten Bandung terjadi fenomena incumben melawan kota kosong? Apakah ini warning bahaya bagi demokrasi Kabupaten Bandung? Wabarakatuh. Apa kabar para pendengar bandungkista.id. Pada kali ini kita buat titik-titik terkait pilkada Kabupaten Bandung. Bersama saya Muhammad Jejen, dengan redaksi bandungkista.id. Kita yang ini ngobrol secara daring dengan jumlah aktivis yang tergabung acara gedung forum konstitusi Kabupaten ini. Ada Kang Umar Daman, Kang Diego, Assalamualaikum Mahdi Daman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Enggen. dan Kang Imam Zohiri. Mbah Imam Daman. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kawan-kawan para pendengar podcast lagi, siang ini kita akan gas tipis-tipis aja nih Kang semua. Kita ngobrol terkait pilkada Kabupaten Bandung. Sebagaimana kita tahu bahwa masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung ini kalau tidak salah sudah akan dibuka mulai bulan Agustus ya, kalau tidak salah tahapan di KPU. Nah, namun ini menarik di Kabupaten Bandung. Dinamika politik di Kabupaten Bandung ini masih terkesan adem ayem gitu. Sejumlah hingga saat ini yang sudah pasti memegang rekomendasi partai yang menjadi tiket pada untuk daftar menjadi calon bupati kan baru bupati independen Kang DS. Partai-partai lain ini eh, yang berpotensi untuk mengusung calon tampaknya masih malu-malu atau ragu gitu. Nah, mungkin kita akan masuk dari tadi prolog awal ini saya pengen ngobrol minta tanggapannya dari akun bertiga bagaimana melihat fenomena jelang pilkada Kabupaten Bandung yang tadi di satu sisi baru Kang DS dengan yang koalisinya sudah 4 partai yaitu PKB, Nasdem, Demokrat, dan Gerindra. 4 partai lagi ini belum secara resmi menentukan pilihan walau komunikasi kelihatannya
terus berjalan. Namun partai yang berpotensi untuk menjadi lawan juga masih kelihatan malu-malu, ragu atau apa ya, takut gitu atau seperti apa nih? Kira-kira saya pengen mulai dari Kang Umar dulu. Kang Umar, Kang Egas boleh Kang Egas dulu lah. Boleh, ya. Atur nuhun, Kang Jen. Ya, di satu sisi, kalau saya melihatnya bahwa kenapa di Kabupaten Bandung masih adem-adem saja, mungkin ya ini wujud pengakuan tidak langsung daripada partai-partai ini, calon-calon yang mungkin ada keinginan tapi masih malu-malu. Mungkin ini satu pengakuan terhadap keberhasilan Kang DS selama memimpin Kabupaten Bandung ini dalam 3 tahun lebih ini gitu. Sehingga mereka seperti ada keengganan gitu untuk berhadapan face to face dengan atau head to head dengan beliau gitu. Ini mungkin salah satunya, mungkin pengakuan tidak langsung dari calon-calon lawan ini bahwa Kang Des ini sudah berhasil sehingga sulit untuk melawan beliau. Yang kedua, mungkin di sisi lain saya melihat kaderisasi di partai-partai ini seperti tidak berjalan gitu untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depannya, sehingga seperti kesulitan gitu untuk mencari siapa sosok yang bisa diusung untuk berhadapan dengan incumbent ini gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau memang mereka sudah siap, apapun keberhasilan Kang DS, mereka pasti mau maju gitu, mau tampil. Itu mungkin untuk sementara dari saya. Begitu Kang Jen. Ya, Kang Imam dulu, Kang Imam, apa sependapat dengan Kang Egas tadi dengan melihat fenomena sebagian partai sudah ada 3 partai di luar PKB sudah menyatakan bergabung mendukung Kang Des periode kedua. Halo, Kang Imam, ada? Kang Umar lah, Umar dulu. Umar, silakan Kang Umar. Pendapat atau punya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cermati dalam aplikasi kita sikapi situasi kondisinya yang boleh saja kita istilahkan atau sebut masih ada raguan dari partai politik untuk berdiri. Tapi kita masih dari waktu masih ada yang waktu 2 bulan yang memang dari pertimbangan mereka untuk jadi strategi bagi untuk mau mudah jadi sebagai seorang mungkin ada satu dari sisi harus di untuk siapa dari kompetitornya keberhasilan yang sekarang dilakukan dalam jangka waktu yang begitu singkat dari pun 4 tahun yang seharusnya bisa saya jangan sudah begitu luar biasa karena belum pernah kalau berhasil sangat berhasil sebetulnya ya dalam konteks itu tentu yang mana untuk melakukan kompetitornya tidak normal karena saya yakin kalau tentu partai-partai yang sudah menyiapkan diri kita lihat kalau di organisasinya kurang optimal rasanya saya
selaku calon di itu baru ada suatu yang proses pengadaan dalam masa pandemi ini yang bisa bahkan pemilihan dan juga juga harus dipahami hal seperti ini yang saya sampaikan dengan jadi pembangunan yang masih bisa Kang Umar, itu tadi mau Satu, Sampurasun, Aminah Bandung kita, Mangdong dan Mangdong yang sudah mengundang saya dan teman-teman. Ini saya reuni rutinan menjelang pilkada. Selalu menarik untuk didiskusikan. Tentu Bang Dadang Supriyatna sebagai incumbent ya akan menjadi satu rujukan saya kira bagi partai-partai politik untuk memposisikan mendukung siapa, karena tentu sebagai incumbent sudah banyak investasi politik yang sudah ditanamkan dan akan sangat tergantung dengan bagaimana partai politik memandang ini sebagai satu alat negosiasi, alat mengukur kepentingan, dan tentunya bagaimana kepentingan partai-partai itu bisa terakomodir. Tapi dari terlepas dari itu semua, saya kira selalu ada dinamika ya. Jadi memang terlalu dini saya kira kalau kita melihat perkembangan terakhir, walaupun ada beberapa partai yang sudah resmi mendukung salah satu calon, saya kira ini satu dinamika yang masih cair ya. Selalu ada waktu ya, selalu ada kejutan nanti di akhir saya kira. Tapi untuk gambaran sekarang, sepertinya saya melihat hanya akan ada dua kubu, dua kekuatan yang akan nanti bertarung. Jadi begitu antara porosnya incumbent dari Bangkitan Bangsa dan ada porosnya Partai Golkar yang kemarin juga di pilkada kemarin secara faktual itu head to head dalam pilkada 2019 ya. Tapi ada PKS saja mengenai jadi PKS sepertinya akan menunggu ya. Karena saya tahu PKS juga sudah mendeklarasikan kadernya untuk menjadi wakil atau juga untuk menjadi bupati. Salah satunya adalah ketua DPC PKS Gun yang punya pengalaman menjadi wakil bupati. Saya kira untuk itu dan akan dipengaruhi itu bagaimana setelah PKS nanti di pilkada ini. Terlepas dari itu, Anda saya kira kita sebagai civil society tetap kita concern siapapun yang akan nanti bertarung, kita tetap akan ada bagaimana memastikan agenda rakyat ini bisa terakomodir dalam pembangunan di Kabupaten Bandung ini. Tentu dengan penguatan masyarakat sipil supaya untuk bisa lebih masuk lagi ke dalam bagaimana gagasan ide-ide pembangunan ini bisa menjadi lebih konkret dalam konteks pembangunan daerah, dan juga bagaimana masyarakat sipil ini bisa lebih berdaya dalam politik. Jadi bukan hanya sekedar dimanfaatkan hanya sebagai hitungan angka-angka kemenangan, tapi juga dihitung sebagai sebuah barisan ide dan gagasan yang harus diperhitungkan oleh para kandidat yang akan bertarung. Kang Umar, itu sebagai proyek menjadi Kang Umar, dulu Kang Umar.
Ya, jadi menarik. Ini tadi saya kumpulkan ini hanya soal momentum waktu karena masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi partai lain yang belum menentukan sikap. Tadi juga saya bisa tangkap kemungkinan ada dua koalisi, kemungkinan ada kejutan. Nah, pertanyaan menariknya, kira-kira kejutannya bakal seperti apa nih di sisa waktu 2 bulan sebelum masa pendaftaran? Apakah kejutannya ini eh, bakal terrealisasi head to head dua poros, poros PKB dan tadi disebutkan poros Golkar ini yang kelihatannya belum menentukan sikap. eh, kan ada 4 partai lalu satu partai yaitu PAN terlihat sudah menjalin komunikasi intens juga dengan PKB dan sebelumnya Ketua PAN Toriko juga sempat menyampaikan kemungkinan akan bergabung koalisi PKB. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kejutannya bakal seperti apa nih? Apakah politik ini dua itu seperti beberapa prediksi beberapa pihak, prediksi beberapa pihak yang menyatakan bisa jadi ini terjadi koalisi gemuk, koalisi besar sehingga ini tidak ada lawan begitu. Sehingga ya kasarnya tanda kutip ini melawan kota kosong begitu. Kira-kira ada arah ke arah sana nggak, Kang Umar, Kang Gas dan Kang Imam? Silakan Kang Umar. Iya. Kejutannya ya, ini kan kejutannya dua sisi, kejutan bagaimana nih? Itu suaranya. Nggak ada suaranya kamu mas. Kang Umar hilang suaranya Kang Umar. Di unmute, di unmute. Kang Umar bisa diulang, suaranya nggak ada Kang Umar. Nah, Oke. ini. Nah, boleh diulang lagi Kang Umar. Tadi nggak ada suaranya. Ya, bisa saja terjadi saya kira iya nak dimut tuh. Oke. Ya. Bukan volumenya ini. Yang ada gambar skaternya di tuh. Ya, itu Kang Umar. Siap. Saya kikot. Kalau saya melihat secara realita politik, kemungkinan kecil melawan kota kosong, Mang Jan. Kemungkinan kecil. Walaupun memang secara elektoral, saya kira Kang DS sekarang ini memang ada dalam posisi yang cukup kuat ya, artinya belum ada lawan tanding yang cukup bisa bisa menjadi satu kompetitor yang cukup kuat. Kalau top of mind itu kan top of mind soal calon bupati ini kan saya kira dengan Supriyatna ini masih menjadi di atas gitu. Tapi skenario kota kosong ini tentu juga sangat saya tidak harapkan ya, karena secara demokrasi ini tidak bagus saya kira, tetap harus ada kompetisi. Bagaimana kompetisi ini bisa berjalan dengan sehat dan demokratis. Jadi kalau secara konteks politik saat ini di Kabupaten Bandung, saya melihat kecil kemungkinan ya, karena ada Putu PKS yang juga cukup kuat, ada Golkar ya di sana. Saya kira untuk untuk kota kosong ini satu skenario yang sangat kecil terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, tentu kita sebagai istilahnya sebagai pegiat demokrasi akan coba ikut nimbrung mungkin bagaimana supaya ini tidak terjadi kota kosong ini kan sebenarnya isu-isu yang berkembang karena begitu hegemoninya, begitu
kuatnya Bupati saat ini dengan program-program yang sekarang berjalan, sehingga itu menjadi satu opini di publik gitu, bahwa kayak paribasa ininya kamu melawan senang jepit dia senang menang gitu. Nah itu tentu opini yang saya itu bisa satu fakta tapi juga bisa menyesatkan gitu ya, menyesatkan dalam arti karena dalam politik ini sangat, saya melihat masih sangat cair dan dinamis. Tentu isu-isu seperti ini saya kira tidak harus menjadi satu concern yang serius, tapi yang pasti adalah bagaimana kita memastikan pilkada ini tidak ada kotak kosong gitu. Harus ada kompetitor yang menurut saya harus kita dorong. Tapi memang ini juga satu situasi yang kalaupun bisa kita hindari itu di Kabupaten Bandung ini, saya kira akan positif ya untuk menjadikan pilkada di Kabupaten Bandung tahun ini lebih kualitas ya, lebih baik dan lebih mampu menyerap aspirasi dari masyarakat. Itu aja. Ya, saya pengen ke Kang Imam. Kang Imam, soalnya Kang Imam juga saya sering ngobrol secara informal. Beliau juga menentang gagasan melawan kotak kosong. Biasanya suaranya kencang nih Kang Imam soalnya. Kang Imam, boleh saya minta pesannya Kang Imam? Dibilang kecewa tentu tidak, karena ini tatanan politik dan itu tidak ada yang dilanggar dalam regulasinya. Boleh-boleh saja hal itu dimainkan. Ya tapi kalau hati nurani tentang kedaulatan rakyat, tentang apa peluang untuk kemajuan dan perubahan itu tidak harus stuck dengan FSDM. Peluang sangat terbuka, strategi mana bisa dimainkan, yang penting ya gampang-gampang saja sebagaimana regulasinya. Menanggapi kotak kosong, saya tidak terlampau iya, kurang mah kotak kosong mah satu catatan buruk yang pasti buat Kabupaten Bandung kalau kita harus berhadapan dengan kota. Bukan satu kebanggaan, bukan satu kebanggaan buat saya, bukan satu kebanggaan kita atau saya di barisan pemenang sekarang, tapi harus berhadapan dengan kotak kosong itu malah sesuatu yang perlu dipertanyakan dulu. Pembinaan beliau bupati sebagai pembina partai politik seluruhnya di Kabupaten Bandung ada sesuatu yang tidak karena demokrasi menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Kang Imam, apa indikatornya tadi dikatakan Bupati atau PKBN The Gang ini seolah berharap menghadapi kotak kosong? Apa indikator yang terlihat? Mudah sekali. Buat saya, upaya membangun koalisi besar itu adalah salah satu upaya, salah satu indikator untuk mengarah ke sana. Dari sisi lain, itu bisa dikatakan sebagai satu keberhasilan dan kebanggaan. Dalam tatanan demokrasi, dalam kata utuh demokrasi. Bagaimana dalilnya, ya perlu kita pertanyakan dalam duduk perkara. Itu yang dimaksud. Demikian, sendiri. Ya, tapi apakah kita tidak balik pertanyaan, kenapa partai-partai ini kan banyak partai besar tidak sekalian mengusung, apakah memang ini mereka bersikap realistis gitu? Ini dari sisi partainya sendiri gitu. Kan tidak bisa disalahkan juga ketika PKB berupaya membentuk koalisi besar secara regulasi dan aturan kan memang tadi tidak ada yang dilanggar gitu. Dari sisi partainya sendiri melihat seperti apa gitu? Kalau saya melihatnya seperti ini, Kang Sen. Kita bicara tentang Kabupaten Bandung. Lalu kekuatan partai politik yang ada di Kabupaten Bandung itu semua dibilang mencantel kepada support untuk operasional mereka. Nah kalau kita bicara ke ruang itu, ini sangat tendensius, tapi bisa kita buktikan dalam arti kata kualitatif ya.
itu semua ada di APBD. Tentu yang bisa merekah APBD adalah partai koalisi yang utama. Itu dulu. Kita akan mendahulukan kawan daripada lawan. Sesuatu yang sangat rasional dan tatanan yang wajar. Jadi daripada gua ketinggalan kereta tidak ikut merecah kue APBD, yang mending bergabung. Walaupun cuma sisa bukurna. Demikian Kang Jen. Oke, saya pengen lanjut ke Kang Egas. Kang Egas, pertanyaannya begini berkembang. Kira-kira kalau memang ini melawan kotak kosong ini dia suatu bahaya atau kemunduran terhadap iklim demokrasi di Kabupaten Bandung. Kira-kira Kang Egas langkah Golkar dan PKS serta PDIP lah, anggapnya 3 partai besar dan juga PAN yang belum menentukan sikap ini, kira-kira bakal seperti apa? Apakah mereka ini mengiakan keinginan melawan kota kosong atau mereka membuat trigger dengan membuat poros baru? Bakal seperti apa kira-kira? Kalau saya begini, saya melihat maju mundurnya Golkar di Kabupaten Bandung pasca reformasi 99 2004 itu PDIP yang berkuasa. 2004 2009 Golkar berhasil mengambil alih kembali penguasa Kabupaten Bandung gitu dengan penguasa dewannya itu. Kemudian 2009 2014 kembali diambil oleh partai lain yaitu Demokrat. 2014 2019 diambil lagi oleh Golkar gitu. Nah, 2019 2024 ini kan Golkar masih di atas gitu. Nah, sekarang Golkar turun lagi gitu. Nah, tentu hal ini tidak akan dibiarkan oleh mereka. Jadi kemungkinan kota kosong itu melawan kota kosong, saya melihat bahwa itu sangat kecil gitu. Itu sangat kecil. Golkar apalagi di Jawa Barat juga ada kemunduran gitu. Otomatis mereka akan berupaya mengembalikan kejayaan Golkar di Jawa Barat, dan tentunya salah satu parameter keberhasilan Jawa Barat adalah harus berhasil merebut di Kabupaten Bandung gitu. Karena sekian lama Kabupaten Bandung dikuasai oleh Golkar gitu. Nah, itu jadi mereka akan berupaya keras untuk tidak terjadi incumbent ini melawan kota kosong. Mereka pasti akan memunculkan kadernya siapapun itu untuk merebut tampuk kekuasaan Kabupaten Bandung ini gitu. Kemudian kalau toh misalnya hal itu tidak terjadi, misalnya karena kepiawaian seorang Kang DS bisa menghimpun kekuatan yang begitu besar sehingga yang terjadi melawan kota kosong itu pun toh masih konstitusional. Cuman ya ini jadi catatan yang sangat menyedihkan tadi kalau kata Bah Imam tuh gitu. Kalau sampai melawan kota kosong kemana gitu pimpinan partai ini, jadi ada apa gitu kan gitu dengan mereka tidak berani melawan gitu atau mencoba melawan Kang Des ini. Saya yakin mereka akan punya strategi yang saat gitu untuk menampilkan kadernya sehingga tidak terjadi lawan kota kosong. Ya mudah-mudahan, kalau saya berharap adanya muncul 2 pasang atau 3 pasang gitu. Misalnya kalau muncul 2 pasang, ini juga tidak tertutup kemungkinan terjadi misalnya akhirnya melawan kota kosong seperti yang terjadi di Makassar 2018 gitu kan. Ada 2 pasang, namun incumbent saat itu tiba-tiba terkena satu masalah, akhirnya ya calon ini melawan kota kosong, dan yang paling menyedihkan lagi dikalahkan oleh kota kosong gitu kan gitu. Nah, ini sudah satu hal kemunduran yang luar biasa. Saya berharap bahwa Golkar, PKS, ada PDIP, ada juga PAN, ini bisa membangun poros-poros baru lagi. Misalnya Golkar dengan PDIP, PKS dengan PAN, itu bisa jadi ini kan, bisa jadi pasangan-pasangan baru gitu kan gitu. Sehingga akan terjadi pertarungan yang sangat seru gitu di sana. Gitu. 2 pasang atau 3 pasang ini kan masih bisa PAN PDIP atau Golkar PKS atau di Bali gitu kan. Kalau di atas kertas ini bisa 3 kalau dari
terpenuhan jumlah. Iya. Ini kalau ada dua kemungkinan besar. Kira-kira berapa melihat Kang Ega? Iya, kalau PAN tuh bisa dengan PKS, PDIP bisa dengan Golkar, itu bisa munculkan gitu. Tapi kalau PAN dengan PDIP itu tidak bisa gitu, karena kurang gitu. Tapi kalau PAN dengan PKS bisa, karena itu sampai 11 gitu kan. Kemudian Golkar dengan PDIP, nah ini bakal seru gitu. Jadi akan terjadi dinamika yang betul-betul memberikan edukasi yang enak lah untuk masyarakat gitu. Nah, kita betul-betul masih berharap, sangat berharap gitu bahwa tidak terjadi melawan kota kosong gitu. Itu kan dia. Oke, Kang Umar, jadi saya pengen mundur sedikit tadi ke belakang. Tadi kan kita melihat ini partai-partai lain ini kemana? Gitu. Ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan juga dari masyarakat. Seolah-olah kok malu, ragu, atau takut gitu melawan Kandes. Nah, pertanyaan saya, apa indikator tadi kan seolah-olah partai ini bersikap rasional untuk melawan Kandes. Padahal dari sisi waktu, Kang Des ini baru menjabat bupati 3 tahun. Namun kan banyak pihak menyebut berhasil. Kira-kira indikator apa saja yang membuat partai-partai ini berhitung untuk tidak melawan Kang Des, tanda kutip. Apakah hanya karena raihan kursinya yang 12 ini sudah menjadi gambaran nyata bagi partai untuk setidaknya berpikir 1000 kali atau berpikir ulang untuk melawan, atau memang program-programnya juga dinilai berhasil gitu. Apa yang kira-kira indikator yang membuat partai ini ya berpikir kembali untuk melawan Kang Umar? Saya kira ini Bang Jan, mungkin apa yang dimaksud tadi kata takut ya dari Bang Jan, mungkin kalau bagi secara politik itu kan lagi berhitung kira-kira ya, lagi kalkulasi untung ruginya nih, apakah mendukung incumbent atau melawan incumbent. Dan faktornya memang tidak tunggal, Bang Jan, saya kira sangat faktor determinasinya cukup tinggi ya, sehingga ketika partai politik ini masih wait and see ya, melihat perkembangan dinamika yang akan terjadi, walaupun nanti ujungnya mereka harus mengambil keputusan mendukung atau akan melawan incumbent ini. Nah tentu kalau di pilkada ini yang perjalanan yang cukup signifikan mempengaruhi itu kan sebenarnya figur ya. Saya kira ya partai politik ya, kemarin PKB saya kira luar biasa peningkatan suaranya dan peningkatan kursinya. Tapi saya kira dalam perjalanan pilkada ini partai politik adalah salah satu faktor saja yang mempengaruhi kemenangan. Tapi sebenarnya pilkada itu rakyat itu melihat figur sebetulnya, melihat orangnya, gitu ya. Nah saat ini memang selama menjabat Kang Des, saya melihat selain tadi apa yang disampaikan program, memang tidak ada isu yang membangun sentimen negatif terhadap incumbent. Ya, tidak ada isu itu yang cukup signifikan saya kira untuk menjadi satu negatif campaign terhadap incumbent. Nah ini salah satu yang menurut saya mempengaruhi tingkat elektabilitas dari Kang DS. Pertama tadi itu programnya, yang kedua partainya juga PKB ini sangat signifikan naiknya, dan isu negatifnya memang saya lihat masih minor gitu ya. Belum ada isu besar yang bisa dipakai oleh katakanlah oleh lawan-lawan politik untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan yang dibangun selama ini oleh Kang DS. Dan juga hasil surveinya ya, mobilitas. Gimana Bang Jan? Termasuk hasil surveinya juga ini yang jadi ukuran. Ya tentu ya, saya kira hasil survei akan menjadi satu rujukan yang penting saya kira bagi partai-partai politik untuk menentukan sikap. Tapi ujungnya saya kira kalau partai politik kan ada kepentingan ya. Saya kira ini akan terjadi dinamika itu adalah apabila ketika negosiasi atau deal-deal politiknya rasional bagi partai politik, saya kira itu salah satu keputusan yang menurut saya sangat umum ya, atau sangat wajar dalam
dalam pilkada ini. Ya, Kang Umar, kira-kira ini empat partai ini Kang Umar melihat akan membuat satu poros baru atau mungkin di antara mereka malah ada yang kembali ikut bergabung ke koalisi besar PKB, Kang Umar. Alah, kurang jelas Mang Jan. Ya, Kang Umar melihat kan ini masih ada 4 partai yang belum bergabung ke koalisi PKB. Kira-kira Kang Umar melihat ini apakah mereka 4 partai ini akan membuat poros baru atau bisa jadi di antara 4 partai ini malah ada yang ikut bergabung juga ke koalisi PKB. Melihat Empat partai ini akan jadi poros baru, Mang Jan, saya melihat ya. Mereka akan jadi satu kekuatan politik yang akan membangun koalisi. Tapi ada 1-2 partai yang akan ikut ke koalisi PKB, saya melihat itu. artinya cuma 2 partai yang akan Mungkin 2 berhadapan. atau 3 partai koalisi baru itu yang akan membangun koalisi, ya. Nah, kira-kira partai mana aja, Kang Umar? Saya melihat PAN kayaknya karena mungkin secara personal ya, elit PAN itu juga cukup, melihat saya cukup akrab dengan atau cukup dekat dengan Kang DS ini. Jadi kemungkinan PAN saya melihat akan gabung ke koalisinya PKB. Jadi mungkin Golkar, PKS, PDI peluang untuk membangun koalisinya saya melihat cukup potensial ya untuk membangun koalisi baru. Nah, kira-kira kalau 3 partai ini asumsinya kita asumsikan mereka membuat poros baru. Nah, kira-kira komposisinya bakal seperti apa? Ini kan tentu kaitannya dengan bargaining position, siapa yang jadi B1 atau B2. Nah itu yang seru di koalisi itu, kalaupun itu terjadi ya. Karena secara kalau head-to-head itu kan kekuatan Golkar PKS ini saya kira cukup berimbang katakanlah ya secara umum. Walaupun kursinya kira-kira sama gitu ya. Sehingga kalau dari figur tentu kalau di PKS kan ada Gun-Gun, kalau di Golkar kan ada Sahrul sama Sugianto gitu ya. Saya melihat Golkar akan ngotot untuk di B1 dengan perjalanan panjang mereka menguasai Kabupaten Bandung ini, pengalaman mereka dan kelihayan mereka dalam membangun komunikasi dengan partai-partai, saya kira akan sangat mungkin Golkar B1. Artinya ini Sahrul Gun-Gun gitu ya komposisinya. Ya, mungkin Sahrul Gun-Gun ya. Atau sangat potensial. Karena secara elektoral pun mungkin 2 sosok ini yang akan mampu mendongkrak elektabilitas koalisi ini untuk di pilkada. Karena 2 figur ini Sahrul cukup populer ya, dia wakil bupati, apalagi Gun-Gun juga mantan wakil bupati. Jadi secara kalau kedua kekuatan ini bersatu, wah ini akan seru nih Mang Jen ya. Kang DS tentu akan berpikir keras juga nih. Kang Egas, kalau melihat peluang Kang Sugi gimana? Karena bagaimanapun Kang Sugi kan ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, beliau juga ketua DPRD. Kan dua-duanya ini yang dapat surat tugas dari Golkar juga, Kang Sugi dan juga Kang Sahrul. Kira-kira melihat peluang Kang Sugi seperti apa? Ya kalau melihat dari sisi kapasitasnya tentu saja Kang Sugih di atas Sahrul gitu ya. Dan pengalaman ketua dewan, pengalaman di dewan beberapa periode gitu ya. Kemudian sekarang juga ketua partai. Tentulah bahwa modal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bandung itu sudah sangat mencukupi gitu. Nah, tinggal kan nanti keputusan dari pusat. Rekomendasinya kepada siapa gitu. Nah, ini juga akan menunjukkan kepada masyarakat gitu nanti bahwa apa sih yang akan dikejar oleh Golkar yang sesungguhnya gitu kan gitu.
apakah akan mengembalikan kejayaan Golkar dengan proses kaderisasinya yang luar biasa. Yang harus kita akui bahwa pengkaderan di Golkar itu berjenjang, bisa sehingga kader-kadernya tuh betul-betul mumpuni gitu. Atau misalnya apakah mau memunculkan kader instan gitu demi untuk meraih kembali kekuasaan di Kabupaten Bandung, meskipun ini pertaruhannya sangat besar sekali gitu, sangat resikonya sangat luar biasa gitu. Habis sekalian menang berjaya gitu kan itu. Nah, itu mungkin yang kalau saya melihatnya, kalau dari dua sosok ini tentulah Kang Sugi yang lebih mumpuni. Dan kita sebagai warga Kabupaten Bandung tentu saja kita menginginkan bahwa pemimpin ke depan itu ada pemimpin yang betul-betul paham tentang kondisi Kabupaten Bandung gitu. Tidak sekedar popularitas, tapi kapasitas yang harus lebih diutamakan gitu. Itu Kang Jen, kalau saya melihatnya seperti itu gitu. Ingin Kabupaten Bandung lebih baik, ya ayo kita pilih secara cerdas, kita munculkan pemimpin yang memang betul-betul dibutuhkan oleh Kabupaten Bandung ini. Itu gitu kan. Apalagi Kang Sugi ini memang kader Golkar dari dulu ya. Betul, dia merintis dari bawah kan, kemudian jadi dewan, ketua fraksi, kemudian megang beberapa posisi di dewan sampai akhirnya jadi ketua dewan. Tentu segalanya sudah terpetakan oleh beliau ketika misalnya beliau dapat rekomendasi, kemudian takdir Allah menetapkan dia jadi Bupati Bandung gitu. Dia sudah bisa langsung running gitu. Dengan permasalahan yang dia tahu, dia pahami, kemudian dia punya solusinya seperti apa untuk kedepannya. Saya yakin gitu. Kalau berpijak pada kapasitas, pasti ke Kang Sugi. Tapi kalau popularitas, tentu akan ke Sahrul gitu. Kang Imam, saya gabung. Iya. Namun kan gini kan, dalam politik kan kapasitas kadang ya bukan hal utama gitu kan. Yang dikejar partai ini adalah kepentingan, yang penting menang. Ya, tapi dalam hal ini kalau kita dudukan persoalannya kan Golkar sendiri sudah menunjuk dua figur yang berat tugas untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi, yaitu Kang Sugi dan Kang Sahrul. Kira-kira menurut Kang Imam sendiri, kira-kira kalau melihat tadi kepentingan Golkar secara historis, kira-kira dari DPP Golkar sendiri akan kemana nih arah rekomendasi dari Partai Golkar sendiri kalau ini asumsinya memang mereka membuat poros baru dan akan melawan incumbent Kang DS. Apakah yang diambil tadi kapasitas dan kader murni itu, ataukah tadi mengambil kearifan dengan merekomendasi Sahrul Gunawan yang dianggap lebih populer? Kira-kira ya. Tapi seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau kita bicara di ruang ini, di ruang politik gitu ya, jangan lupa gajah sekali gajah bisa dilakukan orang. Itu analogi lah kira-kira. Jadi mengenai Golkar, keluar kepentingan kemenangan atau hierarki bagaimana jenjang Golkar itu bukan menjadi satu kemajuan lain. Golkar kayak ya, jadi kalau untuk bicara ke sana kita bisa lihat dalam pengertian Sahrul punya catatan seperti tadi disampaikan Kang Imas, begitu juga Sugi. Tapi kalau dalam konteks pemenangan pilihannya itu akan ke partai jelas Sahrul tidak masuk masalah. Kalau sambil barisan kita bisa bilang kan Sahrul itu lockdown. Tapi kalau bicara kepentingan partai dan pemenangan itu ini bisa diabaikan. Persoalan itu perkara dalam Sahrul atau Sugi dan Golkar mengajukan terjadi di karena ada hal lain yang lebih besar yang harus dipahami. Akan dihadapi oleh Golkar
dengan koalisinya itu adalah persoalan SM kalau bicara, kalau kata sedikit sempurna ya. Kekuatan yang SM walaupun sulit untuk dibuktikan dan SM adalah pelanggaran, itu bisa menjadi tidak pelanggaran karena memang beliau masih menjabat aktivitas pilkada adalah suatu silakan diterjemahkan mana itu. Nah, konteks ini kalau Golkar masih hal itu di dalam perkara kemenangan. Ini tentu setiap harus dihadapi. Bagaimana? Kang Sugi jelas dalam legislatif saja dia tidak. Jangan registrasi ya, paling nggak sebentar. Kalau kapasitas satu mahal. Kita bicara ruang yang lain. Ini juga akan jadi pertimbangan dan persoalan. Kalau bicara kompetensi, saya 1000% lebih tinggi. Jenjang apa kompetensinya itu sudah terukur dari pakemnya Golkar urutannya. Lalu tiba-tiba lagi bergabung dengan DS dan memberi sumbangsi kemenangan. Kalau ini akan dipakai sebagai rujukan oleh Golkar untuk memajukan Syahrul, ya dulu tadi kemenangan sulit kita membantu. Itu memberi peluang. Kalau itu akan pasti menang aja dulu. Harus ditangnya. Saya kira demikian, Kang Jen. Terima kasih. Ya. Umar. Dari Umar. Umar. Ya, Mang Jen. Mang Jen. Ya, Kang Umar. Ini menarik kan, artinya sebelum Golkar atau PKS ini berpasangan, artinya seperti Pilkada 2020 lalu, harus bertarung dulu di internal untuk memperebutkan rekomendasi. Nah, namun kalau ini ada flashback beberapa minggu ke belakang, ini ada dorongan juga dari internal Golkar. Kita media menangkap waktu itu ada dorongan dari internal Golkar bahwa mendorong Kang Deis dan Kang Sugi gitu. Nah mungkin ini ya tanda kutip internal Golkar yang Sugi apakah diartikan seperti itu atau memang itu suara internal Golkar Kabupaten Bandung yang memang berharap Kang Sugi yang secara struktural memang tadi bawah kader murni Partai Golkar gitu. Kira-kira ada peluang nggak Kang DS atau PKB ini justru malah Golkar yang ikut koalisi gitu dengan PKB. Kalau melihat dorongan itu beberapa minggu ke belakang. Ya. Mungkin itu kader keluarganya lagi romantisme sama Kang DS itu, Mang Jen. Untuk perjalanan secara personal kan cukup lama ya. Sehingga kerinduan untuk bersama lagi dengan Kang DS, saya kira itu tertanam di dalam hati kader Golkar yang mendorong Kang Sugi bareng sama Kang DS ya. Itu yang rasional saya kira ini manuver dari Kang Sugi ya untuk bagaimana dia memastikan dia aman ya walaupun dalam posisi wakil. Karena saya melihat juga ternyata Syahrul juga di backup oleh beberapa elit Golkar ya. Bahkan saya melihat ketua DPD Jawa Barat itu kecenderungannya juga ke Syahrul ya. Termasuk juga Kang DN juga kelihatannya ke Syahrul. Tentu Kang Sugi harus memastikan kader-kader yang di bawah ini bisa bersama dia untuk sehingga mencari alternatif untuk menjadi wakilnya Kang DS. Dan itu mungkin saja terjadi saya kira ya, mungkin saja terjadi. Tapi memang agak sulit bagi Kang Sugi itu untuk mendapatkan surat tugas dari DPP itu yang agak berat misalnya. Karena yang saya baca elit-elit Golkar di Jawa Barat atau di nasional kecenderungannya sepertinya ke Syahrul karena
akses untuk mendapatkan surat rekomendasi itu, saya melihat Sahrul lebih firm ya, karena di backup oleh Ketua DPD Jawa Barat sama Kang DN. Itu yang saya kira pengaruh politiknya di Golkar masih cukup kuat. Jadi agak kecil kemungkinan menurut saya melihat koalisi bergabungnya koalisi Golkar ke PKB dengan menawarkan Kang Sugih menjadi wakil bupati. Dan saya yang menariknya ini, saya melihat di figur Kang Desnya juga, sebetulnya beliau adalah politisi yang cerdas dan rasional ya. Jadi nggak ada istilah, kalau beliau kan nggak ada istilah baper-baperan lah gitu. Kemarin lawan ya udah selesai kan gitu. Kalau mau membangun bareng, ayo bareng kan gitu. Jadi saya melihat juga dari sisi Kang Desnya juga tidak menutup diri untuk ada sebuah upaya-upaya upaya-upaya koalisi yang menurut kita sebagai yang awam di masalah ini agaknya ada sebuah ironi gitu ya, ada sebuah ironi. Tapi itulah sosok Kang Demet yang bisa cari dan membuka dan membangun strategis yang membangun koalisi strategis yang menurut dia rasional, maka itu akan dia jajaki, kan akan dia bangun. Saya melihat itu figur dari bukan figur, karakter politik dari seorang Kang Des itu begitu. Tapi secara fakta politik saat ini agak berat itu karena saya melihat elit Golkarnya di level nasional ataupun di level Jawa Barat itu kecenderungannya ke Sahrul melalui tokoh-tokoh politik yang saat ini saya kira masih cukup kuat yang mempengaruhi keputusan terutama DPP Golkar. Umar, jadi kalau saya tangkap dan juga melihat kondisi kekinian, memang tampaknya Golkar akan siap berhadapan bahkan mengusung calon bupatinya, terlepas itu Sahrul ataupun Kang Sugih gitu. Tapi kalau tadi ada indikasi bahwa yang kemungkinan direkom ini Sahrul. Nah, namun kan di sisi lain dalam politik ini kan tidak baku ya. Ya ibaratnya sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum daftar ke KPU kan semua masih mungkin. Ya, Masih betul. mungkin. Nah, ini saya berandai-andai ini. Golkarnya oke menghadapi Kang DS, tapi apakah mungkin ini PKS justru yang ditarik Kang DS gitu, bisa jadi ditarik ke koalisi PKB. Ada nggak kemungkinan ke situ? Karena ya ini kan dinamis dalam politik ini. PKS-nya malah yang ditarik deh. Sehingga Ya, terpisah. Jadi saya malah melihat yang potensi gabung itu PKS-nya, Mang Jen. Ya, bisa jadi lebih karena punya pengalaman kemarin di pilkada kemarin ya bareng sama PKS, dan juga PKS sepertinya juga akan melihat lebih lebih membangun aliansi atau koalisi strategisnya dengan PKB itu saya melihat PKS ada rasa lebih percaya diri dan lebih nyaman sebetulnya koalisi dengan PKB gitu. PKS ini. Iya, iya. Kayaknya PKS yang kalau saya melihat lebih punya potensi untuk bergabung dengan koalisi besar. Jadi nanti kalau saya tadi katakan dua poros itu adalah PKB head to head dengan Golkar dan partai politik koalisinya. Gitu. Karena ke PKS sepertinya juga tidak terlalu ngotot untuk menjadi B1 ya. Mereka cukup rasional melihat peta politik yang sekarang di Kabupaten Bandung ini dengan PKB-nya yang sebagai pemenang di Kabupaten Bandung. Bagi PKS bisa menyandingkan kadernya dengan DS aja, saya kira itu satu capaian politik yang bagi mereka adalah cukup strategis begitu. Apalagi kalau melihat geopolitik kemarin di Pilpres kan ada ya teman ya PKB dan PKS kan dalam satu koalisi juga. Bukan tidak mungkin PKS rasional memilih menjadi wakil Kang DS. Bagaimana melihat itu yang lebih
strategis bagi PKS itu saya kira mendorong kadernya untuk menjadi wakilnya Kang DS. Karena relatif dari partai-partai yang berani atau tidak malu-malu ya menjual kadernya untuk jadi wakil Kang DS, saya kira salah satunya PKS. Kalau yang lain kan juga belum muncul tuh, belum muncul atau masih malu-malu, masih harewos-harewos bojong. Tapi kalau PKS sudah firm gitu, bahwa kami siap berkoalisi, tapi kami mendorong kader untuk menjadi wakil atau menjadi bupati. Ya, Kang Ega. Tapi kan syaratnya PKS kan boleh mengusulkan nama Gun-Gun misal gabung ke koalisi besar PKB. Namun kan syaratnya tentu harus disepakati, disetujui oleh partai koalisi. Kira-kira bagaimana potensi penerimaan partai koalisi besar PKB yang di dalamnya sudah ada Nasdem, Gerindra, dan Demokrat? Apakah akan menerima dengan tangan terbuka PKS dan calonnya yang diusulkan yaitu Kang Gun-Gun? Ya, Ini saya dengar-dengar di Manjan ya, Nasdem itu mendukung tanpa reserve, nothing tulus. Jadi kalau Nasdem siapapun wakilnya ya eh, itu oke. Selama itu keputusannya Kang DS, siapapun wakilnya kalau Nasdem saya dengar begitu. Jadi mereka tidak tanpa syarat mendukung itu soal posisi wakil. Ya. Kalau Demokrat juga saya melihat gimmick saja memunculkan nama-nama kadernya. Ya kami akan mendorong si Anu, si A, si B, si C. Tapi mereka juga sepertinya nggak cukup serius. Nah, yang agak serius ini memang Gerindra gitu. Walaupun mereka masih melihat siapa nih kadernya yang akan didorong. Walaupun muncul beberapa nama, tapi saya melihat, maksud saya begini, dari koalisi partai di PKB ini, saya melihat tidak akan terlalu alot ya. Memang pasti akan banyak perdebatan, tentu saja, dan rame lah untuk itu mah kan gitu. Tapi saya kira kapasitas Kang DS sebagai politisi cerdas ini saya kira akan bisa menyelesaikan. Kan soal negosiasi aja kalau begitu. Tapi maksud saja dari beberapa partai politik yang berada di koalisi PKB, saya tidak melihat kecuali PKS tadi ya, itu tidak melihat ada keseriusan betul-betul untuk sebagai alat negosiasi untuk mendorong kadernya menjadi wakilnya Kang DS. Jadi relatif lebih mudah sebetulnya bagi Kang DS untuk bisa menyelesaikan potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi di koalisi PKB ini. Kang Egas, Kang Egas. iya, Artinya, Kang Egas, ini artinya ketika PKS masuk koalisi besar PKB, ini tadi resistensinya berarti sangat rendah, termasuk penerimaan terhadap Gun-Gun yang akan disodorkan menjadi wakil Kang DS. Justru apa ini juga jadi apa ya? Jadi jalan tengah bagi partai koalisi yang tadi masuk ini dengan PKS justru mudah iya, diterima. Seperti itu enggak, iya, Kang? benar, benar. Iya, ya kalau saya melihat itu semua gitu ya, saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Kang Umar gitu ya, betul bahwa Nasdem nothing tulus, kemudian Demokrat juga tidak terlalu ngotot untuk memaksakan kadernya itu untuk betul-betul jadi B2-nya gitu. Kemudian yang lain juga belum belum mengerucut kepada satu nama gitu. Nah, tentunya koalisi ini dibangunkan untuk bisa meraih menang mudah gitu. Dalam tanda petik menang mudah gitu ya. Gitu. Jadi tentunya nanti Kang DS dengan rekan-rekan koalisinya, saya yakin bahwa masuknya PKS gitu nih akan lebih mempermudah, memperlancar gitu. Ketika PKS yakin sudah selesai ini. Apalagi misalnya untuk B2-nya diserahkan ke Kang Gun-Gun gitu. Udah selesai, udah selesai gitu. Itu udah nggak perlu capek-capek lagi bekerja gitu. Saya meyakini itu gitu. Itu kan gitu. Kang Jadi Egas, masalah ketua komunikasi konnya di mah aman dalam, ya Kang Egas. Saran gun-gun. nah itu kan yang jelas bahwa ini koalisi ini dibangun kan untuk menang gitu kan, bukan untuk sekedar meramaikan tapi untuk menang gitu. Jadi berbagai strategi tentu akan disodorkan, akan dibuat gitu ya. Dan mana yang paling memungkinkan untuk memenangkan dengan lebih mudah gitu dibanding harus
kerja keras capek gitu gini, dan saya yakin bahwa koalisi yang ada di di PKB ini akan menerima gitu. Karena itu ya pilihan yang paling realistis gitu. 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 Ya, Gitu kan Jan. Iya, Pak. memang sudah gas. Ya. Yang pertanyaan selanjutnya, jika memang nanti oke lah kita asumsikan nih PKS masuk, dan Gun-Gun kemungkinan besar diterima oleh koalisi besar PKB. Nah pertanyaannya kan ini kita melawan misalkan sosok Sahrul yang punya popularitas tinggi gitu. Apakah Hmm. Kang DS justru berpikir ulang gitu, walau misalkan tadi PKS sudah masuk karena yang dihadapinya adalah artis yang popularitasnya tinggi, apalagi kan kita melihat baca di media Kang DS sudah belasan kali menerima artis gitu dan sudah kelihatan berfoto bersama, bahkan partai ada yang mengusulkan artis. Ini Hmm. juga jadi pertimbangan tersendiri ketika melawan Sahrul, Iya. kita tetap artis gitu, atau memang dikunci di Sahrul beres, atau dianggap Sahrul juga sudah mampu karena dianggap PKS solid gitu kan. PKS banyak eh, pengamat menyebut PKS mah bulat suaranya gitu. Walau dengan Gun bisa melawan sosok artis, atau memang artis sendiri yang akan dipasangkan dengan Kang Des untuk mengcounter popularitas Sahrul atau mengimbangi popularitas Sahrul Gunawan. Ya. Ya, dari sekian artis yang merapat ke Kang DS, saya tidak melihat, belum melihat gitu ya, yang mampu mendongkrak secara signifikan atau mendorong eh, suara koalisi ini untuk bisa menang lebih 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 mulus lah gitu. Tetap harus kerja keras gitu. Tetap harus kerja keras. Karena artis-artis ini belum tentu gitu sediterima Sahrul oleh masyarakat Kabupaten Bandung gitu. Itu Kang problemnya gitu. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan jangan artis lah. Banyak PR yang harus dikerjakan Kabupaten Bandung ini. Kasihan Kang Des kalau harus bekerja seorang diri gitu kan gitu. Dia Ya, butuh partner yang memang betul-betul paham dan mampu bekerja gitu. Itu Kang. Gitu. ya. Kang Imam, Imam masih Oke, saya kita gini, kita sudah barangkali ya menanggapi. benar. Kita sudah mendekati akhir lah, cuma mendekati akhir obrolan kita di siang ini. Gas tipis-tipis kan, kita gas tipis-tipis dulu aja, jangan terlalu supaya ini pendengar Bandung kita penasaran. Kita nanti akan bahas, mungkin ada di duanya, kita melihat juga perkembangan dinamika politik yang terjadi ke depan. Nah ini mungkin mendekati akhir, saya juga pengen minta pandangan Kang Imam melihat tadi, apakah mungkin ketika Sahrul memang oke diasumsikan head to head, tapi PKS-nya yang ditarik atau bergabung dengan koalisi PKB. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin minta juga pandangannya tadi, apakah setuju dengan Kang Umar dan Kang Egas ketika sosok yang disodorkan PKS yaitu Gun-Gun lah, sebutlah Gun-Gun, ini kemungkinan besar diterima dan juga berpotensi untuk sangat kuat untuk memenangkan pilkada walau menghadapi Sahrul yang popularitasnya tinggi. Itu Kang Imam, silakan. Oke, dari sisi resistensi tadi ya, harus clear tidak. Kalau saya justru sebaliknya, kita bicara ke depan kan andai-andai tadi dimulai dengan andai-andai. Kita bicara 2029. Kalau PKS standar sekarang maka persoalan 2029 kalau saya secara pribadi figur DS itu sangat layak untuk jadi jabat satu pada 2029. Tentu ini kata setting juga walaupun dalam jangka panjang dengan segala kemungkinan bisa jungkir balik berbeda. Kalau starting awalnya sudah satu keinginan yang sama menjadi satu, saya kira itu persoalan besar nanti. Saya kira ya dengan ketetapan saya. Jadi justru lebih indah dengan tadi kota kosong yang dimunculkan. Biarkan saja mereka tandem dengan Golkar berkoalisi.
PKB dengan koalisinya berhadapan head to head, itu clear, baru demokrasi, dan kita buktikan sekarang lebih siap untuk 2029 nanti memimpin Jakarta. Kalau saya lebih ke situ. Tidak perlu dimanipulasi dengan bahasa-bahasa indah dan itu sebagai bahwa politik memang sangat berdinamika. Tapi kita juga punya kejaran jangka panjang yang harus kita upayakan dari sekarang dengan tatanan yang memang realistis dalam pengertian itu. Demikian Kang Gen, mangga dilanjut. Tapi yang kembali kan dalam politik ini yang dikejar kan menang gitu. Dan mungkin dari sisi kacamata politik sah-sah saja jika ada upaya dari PKB untuk menggait PKS gitu. Justru tidak dibiarkan di koalisinya Sahrul. Kang DS menang insya Allah dengan tatanan dan langkah-langkah keberhasilan 3,5 tahun nyaris dengan program strategisnya beliau menang. Suara yang berkurang sedikit itu kemungkinan yang memang bisa di atas kertas kita prediksi. Tapi untuk menang PKB dengan tatanan legislatif yang sudah majority lalu keberhasilan kerja, ya silakan Golkar dengan koalisinya kita ngadu jajatan di sana dalam pengertian positif ya untuk Kabupaten Bandung ini biar rakyat menilainya mana yang lebih layak dan mana yang lebih pantas. Saya tidak terlalu appreciate Bung Syahrul dalam pengertian itu ya yang tadi dipaparkan. Tidak. Betul dia punya popularitas, betul bahwa dia punya kontribusi atas kemenangan DS masa lalu. Ya, kalau dia tampil untuk memimpin Kabupaten Bandung, saya salah satu warga Kabupaten Bandung yang tidak suka. Demikian Kang Jen. Yes. Menarik sekali Kang Egas, Kang Umar, Kang Imam, obrolan kita siang ini di gas tipis-tipis. Tentu ini kita menarik disimak ke depan bagaimana nih langkah koalisi besar PKB, Kang Des dan koalisinya, dan juga kita juga untuk menarik disimak bagaimana langkah Golkar, PKS dan juga PDI serta PAN, bagaimana mereka menentukan langkah politiknya ke depan. Nah, tentu kita jangan dulu obral sekarang, kita gas tipis-tipis saja dulu. Insya Allah kita ke depan kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa ada obrolan jeli duanya lah. Kita melihat kondisi kekinian nanti sambil kita melihat dinamika yang terjadi di Kabupaten Bandung. Begitu mungkin Kang Egas, Kang Umar, Kang Imam, saya aturkan terima kasih kepada mudah-mudahan ini didengar oleh para politisi di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan jadi rujukan pertimbangan atau apapun lah atau second opinion bagi para pengambil kebijakan. Intinya kita siap mengawal demokrasi di Kabupaten Bandung ini supaya tetap berjalan sehat sesuai yang kita harapkan. Itu saja Kak. Semua atur nuhun. Wilayah kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian pemirsa Bandung kita obrolan menarik dengan 3 narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Waalaikumsalam. video selanjutnya. Terima kasih. Atur nuhun. Sampurasun.